teman-teman yang tadi semuanya, saya tidak bisa mengikuti dari awal karena kendala sinyal, jadinya untuk pembelajaran pertama ini jadi kurang paham. Nanti mohon kalau bisa ya sama teman-teman lain ada semacam video tutorial kayak gitu, Pak. Oke. Atau materinya sudah ada tercantum dalam materi yang sudah di-share gitu, Pak. Terima kasih informasinya, Pak. Terima kasih, Pak. Siap, Pak. Nanti kami siapkan, Pak. Oke. Masih ada lagi Bapak Ibu? Oke, Bapak Amrullah masih angkat tangan, masih ada pertanyaan, Bapak? Halo, Bapak Amrullah? Atau Bu Eroh? Halo, Ibu Eroh? Halo? Ya, masih menyimak, saya sementara menyimak dulu. Oke, karena silakan, pertama kali. Iya, silakan, Pak. Silakan, Bapak. Iya. Kayaknya gangguan sinyal nih Pak Kasno. Oke. Baik. Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Ini tadi saya lihat ada 10 orang sih, Bu El. Iya. Ini saya mau izin sedikit mengulas kembali tadi untuk beberapa materi yang mungkin penyampaiannya terlalu cepat tadi. Boleh ya, Bu El ya? Iya, silahkan Pak. Kita masih ada berapa menit, Bu El, ini untuk sesi ini? 28 menit lagi Pak, habis sampai jam 16. Oke. Jadi sekitar 28 menit untuk mereview mungkin sekitar 5-7 menit ya. Oke, cukup. Mungkin saya tidak sharing screen aja nih secara ini aja, secara penyampaian detailnya aja tentang fitur-fitur yang ada di Microsoft Teams dan Microsoft Educator Center tadi. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang masih tadi belum bisa bergabung di awal, ini mohon izin sekali lagi mengulas kembali saja materinya. Saya awali dari fitur-fitur yang ada di Microsoft Teams. Itu ada tadi dari beberapa fitur. Yang pertama ada fitur meeting, itu yang fungsinya untuk melakukan panggilan secara langsung maupun untuk panggilan rapat. Itu bisa dijadwalkan maupun bisa langsung digunakan untuk melakukan rapat pada waktu itu juga. Nanti bagaimana cara menggunakan fitur meeting ini, nanti besok ya, di hari kedua kita akan explore lagi. Jadi sekali lagi hari ini kita hanya mungkin sebatas pengenalan fitur saja. Kemudian yang kedua ada fitur chat. Fitur chat ini bisa digunakan baik untuk yang bersifat privat maupun yang bersifat umum. Nah, di kelas yang sudah Bapak Ibu ikuti, di sana ada yang general, yang kalau dalam bahasa Inggris itu umum. Di situ Bapak Ibu bisa melihat postingan dari teman-teman, bisa say hello, bisa saling berkenalan, bisa berbagi file juga di sana. Nah, kemudian di situ juga ada di bagian general itu ada OneNote kelasnya ya, ada tugas, ada nilai di sana. Nah, itu nanti bisa kita gunakan jika Bapak Ibu mengajar ya, Bapak Ibu bekerja di sekolah, itu bisa kita gunakan untuk membuat kelas digital. Selain nanti kita bisa menggunakan yang buku catatan kelas atau OneNote kelas tadi, itu bisa kita tambahkan beberapa bagian yang nanti bisa kita gunakan semacam untuk menghimpun tugas-tugas dari anak-anak kita. Jadi macam-macam tugas itu bisa nanti kita pindah-pindahkan channelnya. Nah, selanjutnya ada fitur yang lain, itu ada APPS tadi, ada aplikasi, kemudian ada juga fitur file, itu digunakan untuk sharing file di antara sesama anggota organisasi. Nah, berikutnya untuk keunggulan Microsoft Teams menurut kami ya, menurut pengalaman kami yang sudah menggunakan ini, Microsoft Teams ini satu aplikasi Bapak Ibu, satu aplikasi tapi dilengkapi dengan berbagai aplikasi pendukung yang menurut kami cukup lengkap ya. Baik yang bersifat ini dokumen yang ini ya, untuk file ekstensinya doc,
Word ya, Word, Excel, kemudian PowerPoint, ada juga di sana macam-macam dokumen yang bisa kita buat baik secara offline maupun secara online. Nah, kemudian Bapak Ibu mendapatkan OneDrive ya dari akun guruinovatif.net ini dengan kapasitas penyimpanan sebesar 5 terabyte. Nah, gunanya apa? Nah, ketika Bapak Ibu sudah merasa file-file yang selama ini ya, selama kita bekerja mungkin menjadi guru, bekerja sebagai pegawai di karyawan maupun apapun itu profesi Bapak Ibu yang sudah banyak memiliki file-file yang tahunan ya, tahunan tersimpan di hard disk kita. Nah, itu kalau sudah terlalu lama kan akan membuat kinerja perangkat kita menjadi terganggu. Itu bisa dipindahkan ke OneDrive kita tadi. Ya, sewaktu-waktu Bapak Ibu memerlukannya, itu tinggal akses saja, terkoneksi ya, terkoneksi. Tinggal ambil saja, ditaruh di folder apa namanya itu. Jadi kapanpun Bapak Ibu perlu, itu bisa diambil. Dan jangan khawatir hilang dan rusak ya. Jadi selama Bapak Ibu ingat passwordnya, saya kira tidak ada masalah. Flash disk, hard disk itu saya kira tidak lagi menjadi satu barang yang utama yang harus kita bawa kemana-mana ya. Jadi OneDrive itu kan sudah ada di smartphone kita. Jadi otomatis terbawa seluruh data yang menurut kita penting. Nah, kemudian berikutnya di Microsoft Educator Center tadi Bapak Ibu, itu adalah salah satu wahana atau media Bapak Ibu memperdalam materi-materi yang berkaitan dengan Office 365. Nah, di sana yang wajib dikerjakan itu adalah yang Office 365 Teacher Academy. Sejumlah sekitar 13. Nah, passing grade-nya itu adalah 80% dari setiap kali Bapak Ibu mengikuti kursus baru dinyatakan lulus. Nah, perlu kami informasikan bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Nah, ini yang mungkin menyulitkan ya, saya aja tidak bisa ini. Berapa kali saya mengulangnya. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu, ada app atau browser dari besutan Microsoft juga itu, Edge namanya. Silahkan aja itu di-download di smartphone masing-masing, login dengan akun Guru Inovatif Bapak Ibu. Nah, di sana tadi kan saya menyampaikan ada redeem code ya, redeem code yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan sebagai upaya untuk mengakses kurs-kurs yang disediakan. Itu nanti kami bagikan ya, kami bagikan nanti mungkin di akhir sesi saja. Cara meredeem code itu Bapak Ibu klik foto profil ya. Foto profil di sana ada di bagian nomor 2 tadi, redeem code achievement. Diklik saja, setelah itu copy paste kode yang diberikan oleh trainer, lalu dipaste di sana, lalu di OK saja. Nah, 3 hari nanti Bapak Ibu akan mendapatkan redeem code yang berbeda ya, kode-kode yang berbeda. Jadi 1 hari 1 kode selama 3 hari ke depan. Nah, kemudian setelah selesai menyelesaikan 13 kursus itu, Bapak Ibu 1 kursus 1 sertifikat ya. Jadi 13 selesai dalam jangka waktu 14 hari ke depan. Saya kira itu Bapak Ibu pengulangannya, nanti videonya sudah kami siapkan juga. Jangan khawatir, tutorialnya nanti kami akan upload di grup WA. Nah, sebenarnya kalau saran saya sih, WA itu mulai sekarang bisa dipindah ke tim ya. Jadi kalau saya kira tim itu akan lebih lengkap daripada WA. WA ini sudah 1 juta umat Bang masalahnya lah. Jadi agak susah kita memindahkan ini ke sesuatu yang baru. Syaratnya memang yang di tim ini harus punya akun Office 365 terlebih dahulu yang nanti bisa di-deploy di hari ketiga. Saya kira itu Ibu El. Terima kasih. Iya, oke. Apakah masih kita sesi tanya jawab lagi atau seperti apa nih Pak Kasno? Boleh, masih ada waktu sebelum kita Master Denny tadi gimana? Iya, Bisa bergabung? Master Denny, apakah masih? Oke, siap. Ini kamera saya nonaktifkan dulu ya, karena udah kena semua nih kawan-kawan. Belum Master Denny, ini ada yang dari Sulawesi, ada yang dari mana-mana. Silakan Master Denny, mungkin bisa dianu. Silakan Master Denny, waktunya kami. Kena juga semuanya kayaknya, lihat nih artis-artis semua kalian nih orang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lihat pemain-pemain lama banyak sekali. Pawang-pawang semua kalau dilihat namanya. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih Pak Kasno, Pak Agus Ardi. Ini guru saya matematika ini. Saya sering putar-putar nanya matematika aja. Dan juga moderator kita Bu LC dari Tanah Bumbu, jauh dari tetangga dari Tanah Bumbu. Ini hari ini tadi sudah belajar sama Pak Kasno tentang Office 365. Materi pertama apa tadi Pak Kasno? Pengenalan fitur Office, pengenalan fitur tim, kemudian Microsoft Educator Center, Pak. Ini. Ini Teams ya. Iya. Terus sih pakai Teams ini andai kata setiap sekolah punya, nggak geger lagi tuh. Mau beli Webex, mau beli Zoom. Nah dia masuk room besar juga Teams ini. Nah, Bapak Ibu semua, pada intinya di sini kita kan cuma memanfaatkan daripada layanan yang diberikan oleh Microsoft. Jadi ada namanya program pendidikan dari Microsoft, dan di Office 365 Bapak Ibu di sini tidak ada ajuan untuk suruh berbayar gitu pastinya, karena memang dikhususkan untuk pendidikan, jadi gratis di sana. Nah, Bapak Ibu semua, akun Office 365 yang Bapak Ibu pakai itu jenisnya A1. Jadi kalau A1 itu Bapak Ibu ya hanya bisa digunakan saat online. Di sistem cloud mainnya. Itulah bedanya Office 365 yang pendidikan ini hanya bisa dibikin di cloud. Tapi kalau Bapak Ibu aktivasi Office-nya saat install yang offline, tidak bisa dengan akun ini. Harus Pro Plus minimal. Itu harus membeli kalau itu. Dan Microsoft di sini juga kita tidak jualan itu. Tidak jualan itu, sementara tidak jual itu. Kemudian untuk hal-hal lain mungkin selebihnya pada master trainer saja ya untuk bertanya. Saya sudah menyaksikan mereka ini orang-orang keren semua. Tiap tugas-tugasnya bagus-bagus hasilnya. Jadi saya tidak pernah ragukan. Dan sekali lagi mohon maaf dan salam hormat buat kawan-kawan guru semua di seluruh Indonesia, karena kata Pak Kasno tadi ada dari Sulawesi juga ya, agak kareban. Oke, itu Pak Kasno, Bu Elsi, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baji-baji di Makassar. Saya orang Sulawesi juga Pak, tapi enggak berpaduan aja sih. Oke, masih ada waktu 15 menit lagi kurang lebih Pak Kasno. Masih adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Padahal ya silahkan. Ya Bu Elsi, mohon izin ya tanya, apakah ada perbedaan 365 yang online dengan 365 yang offline? Mungkin fiturnya atau fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya. Oke, terima kasih. Bu. Oke, langsung dijawab ya, Ibu Elsi ya. Tadi dari Ibu siapa tadi, Ibu Elsi? Ibu Nurul. Ibu Nurul Fikri ya? Bu. Iya, betul. Iya, silakan. Ya, saya Jamilatun Heni, Pak. Oh, dari mana Ibu? Saya dari Sidoarjo, Jawa Timur. Oh, Sidoarjo, Jawa Timur ya Bu ya. Terima kasih Bu ya sudah berkenan gabung. Baik, terima kasih Bu. Kami mencoba menjawab pertanyaan Ibu tadi bahwa perbedaan mendasar antara Office 365 yang offline dengan yang online. Seperti tadi dijelaskan oleh Mas Reni bahwa yang saat ini Bapak Ibu pakai yang Office 365 versi A1 yang ini hanya bisa dipakai secara online. Artinya ini kan gratis ya untuk dunia pendidikan. Kemudian kalau yang Office 365 yang offline tadi tentunya beberapa fitur jelas berbeda Bu. Mungkin kalau untuk yang kita tadi sharing di awal, fitur-fitur yang di Office 365 yang versi A1 ini kan ada OneNote Class, kemudian ada Team, ada beberapa aplikasi yang lain ya, ada Stream-nya, Microsoft Stream, dan beberapa aplikasi yang harus online, itu mungkin tidak ada di Office 365 yang versi offline. Nah, kalau ingin
mungkin sama ya. Tadi kan versi itu harus dibeli, Bu. Yang tadi di awal saya sampaikan kalau yang personal itu sepengetahuan saya, itu kemarin ada kawan yang cerita memang ada yang kisaran 80.000 per bulannya, ada yang mungkin lebih mahal daripada itu, bisa dipakai hanya untuk 1 orang, ada yang 6 orang dan lain-lain. Itu lain-lain harganya, Bu. Jadi sekali lagi memang menurut kami ada perbedaan mendasar di sana antara yang versi offline dan online. Demikian Ibu, terima kasih Bu. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, sambil menunggu pertanyaan, ini masih ada waktu Ibu El ya, sekitar 10 menit ya. Iya, 10 Jadi menit. kami informasikan sekali lagi untuk daftar hadir nanti Bapak Agus Ardianto akan men-share itu sekali lagi di kelas kita Bapak Ibu ya. Di kelas itu di bagian absensi dan survei di sana. Nanti silahkan aja ada link yang dibagikan di situ. Tadi di awal disampaikan oleh Pak Agus bahwa itu bisa diisi limitnya sampai jam 12 malam. Sekali lagi Bapak Ibu yang perlu diisi adalah nama, kemudian instansinya, kemudian ada 2 pilihan di sana, hadir atau izin. Silahkan kalau hadir di checklist saja hadir. Setelah itu ada uploadan yang kami minta swafoto Bapak Ibu. Swafoto itu maksudnya adalah Bapak Ibu ketika mengikuti sesi webinar ini bisa selfie ya. Selfie mungkin dengan HP-nya. Kalau di laptop ada juga itu pakai sniping bisa, pakai yang apa itu VRT assessing itu kayaknya bisa juga itu. Silahkan mana yang paling nyaman Bapak Ibu diupload saja di sana. Nanti untuk melengkapi dokumen daftar hadir dan redeem code-nya tadi seperti yang saya sampaikan juga akan dibagikan. Silahkan nanti mulai dicoba-coba di Microsoft Educator Center. Terima kasih. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu bertanya, ini nanti PR buat Pak Kasno ini kayaknya nih. Membuatkan yang tutorial untuk Bapak Ibu semuanya agar Bapak Ibu bisa merevisi atau mengulang kembali penjelasannya sudah Pak Kasno sampaikan, sehingga Bapak Ibu semuanya bisa lebih mendalam lagi mengenal seperti apa fitur-fitur dari Microsoft 365 ini. Mungkin begitu Pak Kasno. Iya, terima kasih. Pak Agus mungkin Pak Agus silahkan ditambahkan Pak Agus. Monggo. Oke. Oke, terima kasih Pak Kasno. Jadi saya kira sudah jelas saja yang disampaikan oleh sampean tadi. Hanya saja kendala kita hari ini Pak Kasno. Ya. Kemarin kan kita ada mencoba bikin meeting. Nah, ternyata beberapa teman-teman itu salah room. Jadi nanti kita apa namanya? Kita perbaiki lagi supaya room teman-teman bisa meeting yang aktif dan kawan-kawan juga jangan bikin meeting baru karena ada juga meeting tadi meeting baru yang terbuat. Oh, iya. Ada 3 meeting. Kemudian tentang daftar hadir sudah kami share di kelas dan kenapa kami tidak share ke grup WA Bapak Ibu, jadi harapannya kita bisa gunakan fasilitas Teams ini untuk melakukan segala sesuatu terkait dengan kegiatan pelatihan ini. Nah, jadi itu ada dimasukkan di general di live mengisi daftar hadir, dan untuk file yang diupload saya kira tidak jadi masalah ya, bisa pakai screenshot atau apa yang intinya ya kelihatan lah wajah Pian gitu ya. Jadi jangan wajah ya orang lain. Mungkin ini aja tambahannya Pak Kasno, insyaallah clear aja untuk kesabaran. Terima kasih Pak Agus. Ibu Elsie silakan. Iya, kami persilahkan kepada Bapak Ibu apabila masih ada yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Bapak.
Pak Beni Hakim. Silakan Pak Beni. Halo Pak Beni. Ya, Ibu. Ya. Iya. Ini lagi di Teams kutak-atik nih. Oke, silakan Pak. Perlu nyalakan kamera kah? Masalahnya nyalakan kamera ini saya masih panas sakit. Gantengnya kurang maksimal ini. Bingung nih dengan Teams. Ini, oke, udah. Boleh di-reply Bu moderator pertanyaannya apa tadi? Ini masalahnya di sini lagi ajan. Oh, oke Pak. Ditunda dulu ya. Ya. Saya pakai baju dulu biar Pak Kasno, atau kita jeda dulu sebentar ya, beberapa menit soalnya lagi azan. Oke, silahkan Bu. Dijeda aja dulu. Iya. Ya, baik. Ibu Helo. Iya. Apakah udah kelihatan wajah saya? Ya, sudah kelihatan Pak Master. Agak sering. Ada Pak Arli Jahrudin juga nih. Lihat. Oke, pertanyaan dari apa, Mbak Bu Erli? Itu dari Pak Beni. Pak Beni, silakan Pak Beni. Silakan Pak Beni, jangan sulit-sulit Pak Beni. Oke, sebentar ya. Ini mau masuk ke oke. Gitu ya. Oke, saya punya satu pertanyaan nggak ya? Itu misalnya kita kan punya akun Office ya. Ya. Itu gimana caranya kita bisa tahu akun kita itu tipe apa ya? Misalnya tipe A1 atau apa tadi yang dibicarakan itu. Saya soalnya punya beberapa akun. Itu saya tahu sebenarnya akun saya ini termasuk yang mana begitu. Terima kasih. Ya, Kalau silakan Master. Oke, siap Bapak. Coba share ya, bentar ya. Ini kelihatan nggak di sana? Ya. Oke. Iya, kelihatan. Kalau saya biasa kan di posisi admin gitu Pak. Jadi kalau di sini Bapak, nah admin kan biasa salah registrasi. Kalau sudah punya admin semua kita mengerti user ini hanya bisa dipilih apa gitu. Bisa kita cari nama, misal ya, coba ya. Nah ini nama-nama orang, semuanya ini lisensinya.
Jadi kalau yang daftarkan di luar ini, was-wasnya tidak bisa memanfaatkan fitur-fitur lain. Banyak sih fitur lain kalau kita lihat ya. Nah, kalau untuk di user saya kurang tahu melihatnya di mana. Tapi kalau dia memilih yang ini, misal ini bakal tidak jalan yang lain, hanya di sini. Untuk pendidikan gitu. Di sini aja bisanya. Nah, kalau Bapak sudah punya akun Office 365 yang Pro Plus, di admin sini akan berbeda, Pak. Di sini, nah di sini kan install software Android nggak bisa nginstal aplikasi langsung gitu. Kalau yang A1 biasa, nah karena punya saya ini termasuk yang akun Microsoft, nah kita lihat hanya disediakan install Skype. Tapi kalau Bapak yang punya sudah beli kan ya, kalau beli A1 Pro Plus itu 5 unit satu akunnya, 5 akun satu pembeliannya. Jatahnya 5 orang saja itu biasanya. Nah, akan berbeda di sini ada pilihan tidak hanya ini tapi install Office offline di sini. Dia bisa install. Nah, ini di segi admin. Kalau dari segi user, kita akan susah mengenalinya, Pak. Karena user, selama user itu tidak bisa mereset password sendiri, artinya dia hanya berada di A1 fakulti. Jadi, Bapak tidak bisa mereset password sendiri. Itu intinya. Kalau di tampilan user, mana ya? Saya bisa lihat kan ya usernya. Saya admin posisi masalahnya. Di utak-atik kawan-kawan. Nah, pada intinya di sini sih, kuncinya itu di sini. Nah, kalau di sini tidak ada install untuk online Microsoft Office, maka dia sudah jelas A1. Nah, istilah-istilah gitu kan istilah dagang-dagang mereknya Microsoft. Gitu. Memang kalau di admin sangat mudah mengenali. Jangan sampai admin salah mengenali pilihannya, sehingga yang bersangkutan tidak bisa ikut Teams, tidak bisa mainan di Skype karena tidak memilih ini. Kalau dia memilih student di sini, selamanya jadi siswa, dia tidak bisa jadi guru. Coba kita lihat. Ini di admin sih, Pak. Bapak nanti saran saya sih kalau mau mengenali itu lebih dalam, coba deploy sekolahnya, deploy website. Kan kita tahu sebagai admin. Karena yang Bapak Ibu terima akun Office 365 ini betul cloud-nya tinggi, cloud-nya besar. Hanya saja kelemahannya Bapak Ibu tidak bisa mereset password sendiri karena semua A1 hukumnya begitu. Kecuali admin begitu. Kebetulan saya tidak ada admin sih, Pak, posisinya tidak ada user biasa sih posisi. Jadi saya bingung mau ngotak-atik yang user di mana gitu posisinya. Cuma saya kenali kelakuan usernya, salah satunya tidak bisa reset password, terus tidak ada menu install di sini, tidak ada menu install di sebelah kanan, itu aja sih ngirinya, Pak. Nah, dan apabila nanti tidak bisa saat ikut Tikon, user yang akun Bapak Ibu ini terima tidak bisa ikut Teams, maka Bapak Ibu bisa tanyakan ke adminnya. Apa pilihan adminnya? Kalau adminnya memilih Azure atau Skype saja, maka nggak bisa ikut tim. Jadi semua masih di pola admin, Pak. Nah, itu Pak penjelasan saya, Pak, untuk mengenali di akun user saya tidak menemukan gitu. Jadi admin. Oke, itu Pak. Mungkin saya bisa coba share screen ya, Pak ya? Ya, monggo Pak, monggo Pak. Boleh ya? Oke. Boleh, Pak. Nah, ini ada muncul ya? Betul. Nah, ini dia. Di soft screen, betul. Nah, saya nggak bisa contohkan yang anu. Nah, A1, Pak. Nah, ada beberapa fitur kan tersedia di sini. Ini Kalau kan A1. dari guruinovatif.net ya, kalau Ren 1. Ini punya saya. Dari guruinovatif.net yang sekarang saya pakai ini. Ini di sini tertulis Office 365 A1 for Faculty ya. Ini bawahnya ini berarti kita semua bisa offline gitu ya atau gimana, Pak?
semua yang Bapak tampilkan ini adalah layanan Microsoft yang cloud, sistem online. Oh gitu. Nah, yang membedakannya Bapak di bagian menu utama. Coba menu utama Microsoft Office-nya coba kita lihat menu utamanya di sini, Pak. Apa? Menu utamanya. Kalau dia A1 Pro Plus misalnya di sini kan, Bapak bisa lihat di Microsoft sininya, Pak. Oh, jadi harus Office 365 A1 Pro Plus gitu ya? Nah, 365 Pro Plus. Jadi bisa online, bisa offline dia. Oh, tapi tadi kok saya masuk kemana gitu ya? Bisa install gitu ya? Ya. Saya jadi lupa nih masuk kemana. Nah, dia hanya Skype, Pak. Oh, di sini hanya bisa install Skype gitu ya? Skype itu kan milik Microsoft juga, satu paket sama A1. Oh, kalau yang Pro Plus itu berarti di sini muncul bisa install Office gitu ya? Iya, Pak, betul. Oh, begitu. Jadi kalau ada kemarin kan kayak dikasih akun Office 365 kan yang A1 gini, tiba-tiba dia mau ngaktifin install Office offline-nya dengan akun yang dikasih itu. Yang nggak bisa yang kita ini. Itu berarti kalau misalnya sekolah kita deploy, itu berarti guru-guru itu, pegawai itu semua cuma bisa yang versi online ya, nggak bisa offline gitu ya? Ya, versi online-nya, Pak. Kalau mau yang premium sekalian, tapi belinya di beneka.com. Microsoft Indonesia nggak menyediakan itu. Yang pendidikan ini kalau saya nggak punya channel, itu belinya di Beneka. Itu di situ distributor resmi mereka. Saya pernah beli lewat Pak Yuce ya. Ya, Pak Yuce juga Cipta Gading Arta saya. Punya akun saya kayaknya bisa offline lah seingat saya, tapi saya lupa soalnya nggak pakai. masih stuck di Office 2016, agak malas ke 365. Sepertinya bisa gitu ya. Bisa, Pak. Nah itu 2016-nya itu kan jadinya konconya 365 kalau Bapak beli Pro Plus itu Pak Yuce kemarin kan. Oh, berarti sekolah kita itu nggak bisa supaya pegawainya itu bisa Pro Plus gitu ya, tapi gratis gitu pakai SCH gitu nggak bisa? Nggak bisa, kalau SCH doang kita nggak beli, kita hanya dapat A1 saja, Pak. Oh, kalau begitu. Nambahin upgrade gitu, bayar per tahun berapa gitu upgrade-nya. Dapat tuh fitur Pro Plus ya. Oh, kalau kita bayar itu informasi tentang biayanya itu bisa lihat di mana ya, Pak ya? Saat kita deploy itu, Pak, sudah selesai deploy, ada pilihan upgrade gitu di bawahnya. Oh, kalau misalnya kita belum deploy, kita bisa lihat-lihat dulu biayanya nggak ya, Pak ya? Ntar saya Google ya, Pak ya. Saya sering kalau yang 3A1 ini 0 harganya. Mungkin bisa ditunjukkan punya Bapak, kalau A1 hendak upgrade itu muncul biaya berapa, itu mungkin kita bisa lihat Bapak share screen gitu. Nggak punya sih yang anunya itu, Pak. Coba kalau kita lihat gambar di sini, saya tunjukkan ya. Nah, di sini ada pilihan upgrade. Bentar ya, Pak ya. Coba Bapak tolong share screen. Nah, saya share dulu ya, biar bilang penasarannya. Nah, ini ada pilihan beli sekarang. Di bentar ya. Tapi di akun yang kita deploy itu biasanya berbahasa Inggris di sini. Kalau A1 biayanya 0. Nah, ini contoh-contohnya. Tapi kalau saat deploy itu berbahasa Inggris dia. Persona, Office 365 banyak sekali. Nah, ini Office Home and Student 2019 baru nih. 1 juta. Itu per user kah, Pak? Ini semua user dari sekolah, student, home dan student. Ini baru nih, paket baru nih, saya baru lihat ini. Ternyata udah ada yang untuk khusus pendidikan. Kemarin cuma Persona, Pro Plus, bentar ya. Jadi kalau sekolah kita mau bayar gitu, kita pilih yang Office, pilih yang Office 365